Baik, terima kasih banyak Raida selaku moderator. Bapak ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Aisyah di Seluruh Bandung, Bapak Andri Suryana, juga Bapak Kasep Bidang Kesiswaan, Ibu Nisa, juga kepada pembina ataupun guru yang telah hadir. Kita juga lupa kepada Ananda Santriwati yang sudah meluangkan waktunya, mungkin lebih ke sharing aja ya, sharing ilmu, karena mungkin nanti juga Bapak akan coba dengar pengalaman kalian ya, mungkin juga bisa Bapak terapkan atau teman-teman lain terapkan bagaimana cara memperingatkan atau mengingatkan satu sama lain ya, yang jatuhnya mungkin karena kebanyakan orang yang diperingatkan atau yang memperingatkan itu harus tahu dulu dasar-dasar keilmuannya, harus tahu dulu dasar permasalahannya. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, sesungguhnya yang sudah terlebih dahulu mempraktekkan how to remind each other itu adalah panitia IPM ya. Karena dengan diberikannya amanah Bapak untuk mengangkat tema ini, sesungguhnya Bapak jadi buka-buka lagi, Bapak jadi cari-cari lagi kajian mengenai ini. Jadi alhamdulillah ya telah diingatkan. Jadi waktu Bapak mungkin yang tadinya mungkin biasanya digunakan untuk nonton dan lain sebagainya, alhamdulillah jadi digunakan untuk mencari tentang cara mungkin ya, cara yang bisa Bapak share ke teman-teman semuanya dari berbagai sumber ya, dari kajian, dari YouTube, dari Google dan sebagainya. Juga mungkin nanti ada teman-teman semua juga akan bertanya atau memberikan pendapat ya, jadi kita sharing bersama baiknya seperti apa sih ketika kita ingin memperingatkan orang lain atau kita diperingatkan orang lain pun seperti apa baiknya, karena kadang ketika kita mengingatkan orang lain itu kita hebat, jago gitu ya, tetapi kebalikannya ketika kita diberi nasihat, ketika kita diperingati orang lain merasa tidak mau, merasa tidak menerima. Nah, makanya di sini mari kita semuanya sharing lah ya. Oke, Bapak masih ingat pada kajian pertama oleh Ustazah Hikmah ya, sejatinya manusia itu diciptakan di muka bumi adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain ya. Karena kenapa disebut sempurna? Karena manusia sendiri itu tercipta dengan mempunyai akal, pikiran, emosi, dan lain sebagainya. Tetapi hakikat manusia tercipta di muka bumi ini adalah tidak lain tidak bukan merupakan beribadah kepada Allah ya. Tetapi ternyata faktanya ketika manusia diberikan emosi, ketika manusia diberikan obsesi, terkadang emosi dan obsesi itu menjadi penghalang justru ya untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah yang harusnya beribadah malah berbuat sebaliknya, malah berbuat kemungkaran mungkinnya di muka bumi, malah merusak, malah berbuat dosa dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu Allah memperingati manusia juga dalam surat Al-Asr yang tentunya kita sudah sangat mengenal ya, ayat 1 sampai 3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Di sana ada ayat 2 kali disebutkan bahwa manusia itu adalah benar-benar makhluk atau orang yang rugi, kecuali siapa? Kecuali orang yang bisa atau mampu atau ingin nasihat dan menasehati dalam kebenaran tentunya. Sehingga jika kita tidak ingin masuk ke dalam orang-orang yang merugi, kita harus mengamalkan hal tersebut. Kita harus mau menasihati orang, kita juga harus mau dinasihati oleh orang lain. Ya. Jadi saling ingat mengingatkan, reminding each other, saling nasihat menasihati antara satu sama lain. Nah, dalam keterangan lain yang bahkan lebih ekstrim kalau Bapak baca ya, hadis saling mengingatkan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sana diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang Muslim melihat saudaranya berbuat kemungkaran di muka bumi dan tidak mengingkarinya atau tidak memperingatinya, maka nanti itu
akan ada pada suatu masa ya di akhir zaman, orang yang berbuat kemungkaran itu akan datang kepadanya sambil mencekik lehernya, mencekik leher orang yang tidak memberikan peringatan dan bersaksi kepada Allah bahwa ketika saya di muka bumi, saya berbuat kemungkaran, saya tidak diperingati oleh dia, oleh orang ini, ya. Maka setelah itu Allah akan menimpakan sebagian dari dosa orang yang berbuat kemungkaran tersebut kepada orang yang tidak memperingati. Ya, sungguh sangat rugi sebetulnya kalau kita tidak mau saling mengingatkan, seperti tadi halnya di mention di di Al-Azhar juga. Jadi kita capek-capek ibadah, kita capek-capek sholat, misalkan kita capek-capek puasa, baca Quran, zakat dan lain sebagainya, tetapi kita lihat ada saudara kita yang berbuat kemungkaran, kita tidak minimal tidak mendoakannya, atau kalau misalkan kita mampu berbuat, kita tidak mampu menolaknya, itu nanti yang akan rugi kita sendiri. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi orang yang berbuat kemungkaran dan tidak diperingati itu bisa menuntut, kamu bahkan tidak mendoakan saya. Kalau saya dulu berbuat mungkar, kamu tidak mendoakan saya agar saya kembali ke jalan yang lurus. Jadi minimal kalian itu ya bukan hanya guru, mungkinnya betul tadi kata moderator, bukan hanya guru, bukan hanya pembina, bukan hanya orang tua, tetapi sepanjang itu kebenaran, ya, sepanjang itu kebenaran, minimal ketika kalian memang tidak memiliki kapasitas untuk memberitahukan, minimal kalian mendoakan. Ya, kenapa? Karena dosa yang diperbuat oleh saudara kita, dosa yang diperbuat oleh kaum muslimin yang lain pun nanti bisa menjadi tanggung jawab kita. Itu sangat rugi ya. Kita udah capek-capek ibadah, ternyata nanti dituntut dituntut hal yang demikian oleh orang yang berbuat mungkar karena merasa dia tidak diperingati, merasa tidak didoakan ya. Jadi paling tidak kita bisa mendoakan saudara kita yang berbuat kemungkaran agar kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Kalau misalkan memang tidak mampu atau tidak memiliki kapasitas untuk memberikan peringatan. Nah, tapi kan yang namanya memberikan peringatan, yang namanya memberikan nasihat itu caranya itu bermacam-macam agar tapi outputnya itu tetap positif. Caranya itu bisa berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita menasihati atau mengingatkan bersama? Nah, ini yang paling penting ya. Ketika kita menyampaikan satu kebaikan, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran mungkin ya, tetapi cara kita menggunakan cara yang kurang tepat, itu efek yang kita dapatkan atau output yang kita hasilkan itu malah kebalikannya, malah negatif. Mungkin Bapak analogikan seperti ini ya. Bapak analogikan seperti misalkan ada seorang fakir miskin yang kelaparan, seorang fakir miskin yang kehausan. Maksud kalian itu baik, ingin memberikan makanan atau minuman, tetapi ketika kalian memberikannya dengan cara melemparnya ya ke seorang fakir miskin tersebut, maka yang terjadi malah fakir miskin tersebut akan merasa sakit hati ya, akan merasa sakit hati, akan merasa dizalimi dan lain sebagainya. Jadi ketika hal yang benar akan disampaikan itu tentu harus melalui cara yang benar pula ya. Jadi tidak bisa kita menyampaikan suatu kebenaran dengan paksaan, tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi bagaimana cara menyampaikan suatu kebenaran ini kepada orang yang dimaksud. Nah, di sini Bapak menganalogikan hal yang demikian, juga Bapak sudah mencari beberapa referensi dan Bapak mendapatkan beberapa hal atau beberapa cara yang mungkin bisa kalian terapkan atau mungkin Bapak bisa terapkan juga ya dalam saling memperingati itu sendiri. Yang pertama itu adalah luruskan niat untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap pekerjaan kita, setiap perbuatan kita harus berniat hanya memang ingin mengharap ridha Allah. Jadi kita hanya berharap memang benar-benar ingin mengajak teman kita ke kebenaran. Karena kadang-kadang ketika kita memang melihat suatu kebatilan, ya di dalam hati ini mungkin Bapak juga masih seperti itu ya. Di dalam hati ini mungkin kadang-kadang kita malah membandingkan. Si itu mah postingnya teh liburan mulu, si itu mah postingnya teh foya-foya mulu.
saya mau ada posting lagi kajian, saya mau post. Nah, ketika kita ada rasa seperti itu membandingkan satu hal dengan yang lain, sebetulnya niat kita itu bukan niat karena Allah lagi ya, tetapi niat kita itu sudah ingin membandingkan, ingin dipuji dan lain sebagainya, walaupun tidak terucap, tapi hati kita yang tahu ya, karena niat itu hanya hati kita yang tahu. Makanya selalu luruskan niat, selalu luruskan bahwa memang benar-benar ketika kita memberitahukan atau mengingatkan dalam hal yang baik itu memang benar kita ingin membetulkan atau membenarkan apa yang dilakukan orang tersebut. Ya, jadi niat dulu, niat yang baik. Ya. Nah kalau misalkan sudah niat, tadi kan Bapak sudah ucapkan, kita bisa sudah niat kita doakan. Kalau misalkan kita merasa tidak mampu, boleh ya. Jadi kita mendoakan saja orang tersebut agar kembali ke jalan lurus, boleh. Tapi kalau misalkan kita merasa mampu, merasa capable, merasa bisa ya memberikan peringatan, memberikan nasihat tersebut. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan atau disampaikan pada saat itu. Nah ini yang sering menjadi konflik sesungguhnya ya. Kebenaran itu tidak harus diucapkan atau disampaikan pada saat itu. Bapak ada membaca suatu kisah yang cukup menarik ya. Masih dari Imam Ahmad, beliau memiliki murid seorang ustadz. Pada suatu hari Imam Ahmad tersebut berjalan dan melihat murid tersebut sedang mengadakan kajian ya. Pada saat itu beliau melihat bahwa muridnya itu ustadz tersebut berada pada bagian yang teduh, sementara si orang yang lainnya atau jamaahnya itu ternyata tidak berada pada tempat yang teduh, jadi kepanasan ya. Beliau ingin memperingati, beliau ingin menasehati, tetapi beliau memilih momen yang pas. Jadi tidak saat itu begitu dia lihat ketidakbenaran, dia langsung mendatangi terus bilang, ini nggak benar, kamu enak-enakan, misalkan tuduh-tuduhan ini jamaah kasihan panas kan. Jatuhnya itu bukan menasehati, tapi malah mempermalukan. Ya, jadi hati-hati. Ingat, kebenaran itu tidak harus disampaikan atau diucapkan pada saat itu. Nah, yang dilakukan beliau itu apa? Yang dilakukan beliau itu adalah beliau menunggu sampai dengan tengah malam, lalu bertamu ke rumah murid tersebut yang jadi ustadz, mengetuk pintu, mengucapkan salam dan bertanya, apakah ada orang di rumah? Nah, setelah dijawab tidak ada orang, barulah beliau mengingatkan bahwa ada baiknya ketika misalkan melakukan kajian, cari tempat yang memang benar-benar nyaman. Ya. Jadi begitu ya adabnya. Atau mungkin kalau di kalangan pesantren atau di kalangan di kalangan santri itu mungkin kayak gini ya analoginya atau contohnya. Misalkan kalian itu sedang berbarengan ya baca Quran gitu, baca Quran habis sholat murojaah seperti itu. Nah ada teman kalian yang memang salah bacaannya di sana. Yang memang misalkan Matobi harusnya 2 harokat, dia bacanya 4 harokat, panjang banget gitu ya. Terus kalian itu karena merasa punya ilmu, karena merasa benar, setelah dia baca Quran, kalian langsung menghardik, kalian langsung menyalahkan, kamu tadi salah bacanya, harusnya bacaan tadi itu 2 harokat Matobi katanya. Nah, kira-kira respon yang diterima atau yang akan diucapkan oleh teman kalian, kalau Bapak kira paling tidak dia itu akan mendebat. Jadi kayak enggak ada, tadi saya benar kok 2 harokat bacanya. Kalau misalkan tidak mendebat, yang kedua dia itu akan merasa sakit hati. Terus saya udah dipermalukan nih, karena banyak orang di sana di masjid, karena banyak orang, merasa sakit hati dia. Bahkan pertemanan mungkin akan menjadi tidak baik. Yang ketiga yang lebih parah, ya, dia akan merasa sakit hati, dia diam, sakit hati, dan dia merasa kapok membaca Quran. Karena malu ya, karena malu ada si Eta, ada si itu, saya malu, takut disalahin lagi baca Qurannya. Itu yang paling gawat justru. Jadi maksud kita baik tadinya ya, karena ingin membetulkan bacaannya, tetapi karena tidak mencari momen yang pas, karena tidak mencari waktu yang pas, efek yang ditimbulkan malah kebalikannya. Ya, jadi mungkin Bapak juga pernah melakukan hal demikian ya. Bukan hanya bagi kalian, tapi Bapak juga pernah hal yang demikian. Jadi usahakan kita ketika ingin memperingati orang, cari momen yang pas, waktu yang pas.
Nah, kalau misalkan tadi kasus yang tadi ya, kayak teman kalian, misalkan ada pembacaan yang salah, nanti kalian cari momen yang pas. Misalkan udah beres itu, sudah tidak ada siapa-siapa, dengan tidak bermaksud mempermalukan, dengan tidak bermaksud untuk menyombongkan diri dengan ilmunya. Caranya kayak misalkan nanya, Alimatobi itu berapa rokat sih? Gitu. 2 rokat misalkan. Oh 2 rokat ya? Tapi kayaknya kamu tadi bacanya kayak 4 deh. Oh iya gitu. Nah gitu kan enak ya. Tapi maksudnya itu memang bukan menyombongkan, tapi ingin membetulkan. Ya, jadi kita harus mencari momen yang benar-benar tepat ketika kita ingin menyampaikan kebenaran tersebut. Ya, kalau misalkan ada orang mabuk, kalian langsung, mabuk haram, nggak akan mungkin mempan. Ya, jadi kita harus cari dulu momen yang pas, baru kita sampaikan dengan perlahan. Yang selanjutnya, yang ketiga, cari cara penyampaian yang membuat orang tersebut senang. Ya, jadi kita tahu ya kesenangan teman kita sendiri, kita tahu kesenangan saudara kita sendiri. Misalkan kayak gini, alhamdulillah ya kalau yang di ABS semua itu udah pakai hijab semua. Tapi memang kebetulan misalkan ada teman kalian di SMP atau di SD yang belum berhijab, belum berkerudung misalkan. Nah, kalau kalian bilang langsung, kamu dosa, kamu nggak pakai kerudung, kamu dosa, nggak boleh kayak gitu, nanti kamu dilahap api neraka dan lain sebagainya, itu malah takut orangnya, malah jadi benci, malah jadi rusak pertemanan. Cari cara yang membuat orang itu senang. Misalkan dia itu sedang make up, ya, sedang make up misalkan. Kalian cari video tutorial make up yang memang si orangnya itu berhijab, misalkan ya, si tutorialnya itu berhijab. Terus kalian perlihatkan ke teman kalian, ini make upnya bagus nih, natural gitu ya, natural. Kayaknya kamu cocok di make up kayak gini. Oh iya ya, coba make up. Ada yang kurang kayaknya. Kalau orang di sini pakai kerudung, kayaknya kamu lebih cantik pakai kerudung deh. Pakai kerudung. Nah, dengan memakai kerudung, dia mau menggunakan kerudung dikarenakan misalkan awalnya karena pujian dianggap cantik pun tidak apa-apa, ya. Karena mungkin itu awalnya. Yang penting dia mau berubah terlebih dahulu. Masalah dosa, halal dan haram itu nanti mengikuti. Jadi usahakan cari cara yang memang membuat orang tersebut senang. Jadi kita tidak menjatuhi hukuman, tetapi kita mengajak, tetapi kita mencari cara yang memang disenangi oleh orang tersebut. Yang ketiga itu. Nah, yang keempat adalah kebenaran disampaikan dengan cara baik dan santun. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita sudah ketahui lah ya. Kalau misalkan kita memang mau menyampaikan kebenaran, seperti yang tadi Imam Ahmad sampaikan. Bahkan Imam Ahmad itu kan mau memperingati muridnya sendiri padahal ya. Tetapi lihat cara beliau tunggu sampai malam, beliau menutup pintu, beliau salam, beliau menyampaikan dengan cara yang baik. Padahal itu muridnya. Nah, jadi kalian pun ketika memang misalkan ada teman kalian yang masih suka berbuat kemungkaran, masih suka berbuat dosa, ada baiknya cara yang kalian sampaikan itu harus berdasarkan dengan cara yang baik dan sopan, tentunya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita. Jadi tidak semua kebenaran kita harus langsung bilang ya. Misalkan kayak gini, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita. Misalkan kayak gini ya. Misalkan orang tua kita itu riba gitu ya, mempraktekkan riba misalkan ya. Tapi kita tidak bisa langsung ke orang tua, mah itu riba jangan kayak gitu, Pak, itu riba jangan gitu. Nggak akan bisa mempan. Bagaimanapun itu orang tua ya, yang pengalamannya lebih banyak, yang misalkan tanggungannya lebih banyak. Tetapi kita harus cari cara lain, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita. Seperti yang tadi kita lihat video Ustadz Abdul Somad misalkan, Pak saya ketemu nih Ustadz lucu ceramahnya gitu. Nah, mana Bapak lihat misalkan, kalian setelah tentang riba di sana. Oh ternyata riba teh nggak boleh ya mah, nggak boleh ya Pak. Nah, setelah itu kalian doakan semoga orang tua kalian itu sadar bahwa riba itu haram. Jadi tidak harus langsung dari mulut kalian terucap. Nah, yang terakhir adalah tidak mengharapkan hasil instan. Oke, tidak mengharapkan hasil instan atau kalian harus bersabar. Bersabar dalam menunggu teman kalian yang misalkan baru berkerudung, besoknya dibuka lagi, terus kalian udah, kamu nggak bener nih, kamu
nggak konsisten nih, nggak boleh gitu ya, karena memang kalau misalkan kalian tahu dalam keterangan riwayat Rasul pun, dalam firman Allah pun, kalau kalian tahu itu awalnya itu homer atau minuman keras itu tidak diharamkan awalnya ya. Kenapa? Oke, pada waktu dulu itu homer itu menjadi suatu kebudayaan yang sangat populer lah ya di jahiliyah pada zaman sana itu. Mungkin kalau di kita itu minum homer tuh kayak minum bandrek gitu. Kayak misalkan lagi nongkrong minum chat time gitu kan, itu kayak homer tuh kayak gitu dulu tuh ya. Jadi biasa aja gitu. Nah, ketika sesuatu yang sudah mengakar, sesuatu yang sudah membudaya, kita mau cut langsung itu tidak bisa. Tidak akan ada orang yang mau, tidak akan ada orang yang menerima. Tetapi pada masa itu turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 219 pada saat itu ya. Nah, pada Al-Baqarah ayat 219 itu belum mengharamkan adanya hammer. Jadi masih menjelaskan bahwa hammer itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi hanya menjelaskan seperti itu aja. Jadi belum mengharamkan ya, tidak mengharamkan. Jadi masih ada beberapa sahabat yang masih minum atau orang-orang ini yang masih minum masih ada ya, karena tidak diharamkan. Tapi dijelaskan bahwa lebih banyak mudorotnya di Al-Baqarah tersebut. Masuklah ke tahapan kedua ya. Turunlah ayat dari ayat surat An-Nisa ayat ke-43. Ya, di surat An-Nisa ayat 43 itu dijelaskan bahwa kalau kalian sholat tidak boleh sambil mabuk. Tidak diharamkan di sana juga ya. Kalau kalian sholat tidak boleh sambil mabuk. Jadi ketika setelah sholat minum lagi tidak apa-apa. Pada saat itu ya tidak apa-apa karena bertahap. Jadi pertama menjelaskan mudorotnya, kedua tidak melarang sholat sambil mabuk. Tahap kedua. Nah, baru tahap ketiga di surat Al-Maidah ayat ke-90, barulah diharamkan pada saat itu ketika orang-orang sudah terbiasa tidak meminum minuman khamar, tidak meminum minuman keras, barulah di saat itu diharamkan bahwa tidak boleh meminum khamar. Ya, bahkan kabarnya pada saat itu saking kompaknya, saking mematuhinya, jalan-jalan di Mekah itu sampai banjir oleh khamar itu ya, karena banyak khamar, kendi-kendi khamar yang dibuang oleh pemerintah sendiri dengan sukarela. Kenapa dengan sukarela? Karena pemberi peringatannya pun bertahap, tidak instan ya. Begitupun ketika kita memang sudah memberi peringatan kepada teman kita harus terus bersabar ya. Siapa tahu mungkin dia belum untuk saat ini, siapa tahu besok bisa. Itu aja terus sambil berdoa gitu ya. Karena Rasul pun bersabar ketika akan mengharamkan khamar juga dilihat dari ada 3 tahapan bahkan ya, memberitahu bahwa itu banyak mudaratnya, tidak boleh mabuk sambil sholat, dan yang ketiga baru mengharamkannya. Jadi tidak langsung saklek ya, seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa cara yang bisa kita lakukan atau mungkin bisa Bapak lakukan mungkinnya ke depannya dalam menasihati atau mengingatkan sesama. Tetapi kadang-kadang kita itu jago dalam menasihati, mungkin Bapak seperti itu ya. Tetapi ketika dinasihati orang-orang lain, kita tuh tidak mau, ya kita tuh tidak mau, saya yang pesantren, dia enggak, gitu kan. Jadi ada rasa-rasa yang gimana gitu ya ketika dinasihati. Makanya di sini Bapak juga mencari beberapa literatur cara menerima nasihat atau peringatan, karena kadang kita jago menasihati orang lain, tetapi ketika kita diberi nasihat kita itu tidak menerima. Yang pertama itu menghilangkan rasa sombong ya. Kenapa menghilangkan rasa sombong? Kalian tahu kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun itu adalah orang yang sangat perkasa ya, tidak pernah sakit, gagah, terus kaya, penguasa, dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, sombong. Ketika Nabi Musa memperingati beliau memeringati Firaun, dia tidak mau karena dia merasa hebat. Oh, siapa kamu? Saya penguasa. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir, betul kan? Karena itulah kesombongan itu biasanya menjadi penghalang kita untuk mendapatkan hidayah. Bukan hanya orang yang misalkan belum berkerudung, bukan hanya orang yang misalkan belum
jarang sholat, tetapi orang yang misalkan sudah sering sholat, yang sudah berkerudung, kadang-kadang menerima nasihat dari orang lain itu tidak mau, karena merasa dirinya itu lebih pintar dari yang memberi nasihat. Ya, jadi hilangkan rasa sombong, kita harus berlapang dada, kita harus bisa menerima nasihat. Yang kedua adalah terimalah kebenaran siapapun yang menyampaikannya, selama itu kebenaran. Ya, jadi ketika misalkan kalian itu posting foto yang kebetulan misal si kerudungnya itu dadanya terbuka, misal ya, ada teman kalian yang baru belajar Islam, tapi dia itu udah tertutup banget, ya udah misalkan kerudungnya udah besar dan sebagainya, terus tapi dia itu nggak nyantri gitu, nggak sekolah di pesantren, terus dia itu TM misalkan, itu postingan foto kamu hapus deh, kayaknya itu nggak syar'i kerudungnya. Nah, di dalam hati kita itu langsung muncul, siapa kamu baru juga berkerudung 1 bulan yang lalu, saya aja yang sudah di pesantren lama biasa aja gitu. Jadi kita harus menerima kebenaran siapapun yang menyampaikannya, walaupun misalkan kebenaran tersebut datang dari orang gila sekalipun. Ya, ada suatu kejadian dulu, seperti misalkan ada orang gila yang dikenal gila itu, dia sedang diam di pinggir kali, lalu ada seseorang yang ingin melintasi jembatan. Orang gila tersebut udah bilang, itu jembatannya roboh. Orang yang naik unta itu antang, gila kamu. Tapi akhirnya dia jatuh karena jembatannya benar-benar roboh. Ya, itulah. Jadi terimalah kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Jangan melihat orang yang menyampaikannya, tapi lihatlah perkataannya. Kalau misalkan memang bisa kita terima, kita terima. Ya, jadi itu cara menerima nasihat atau peringatan. Jadi mungkin sedikit saja ya dari Bapak. Berikut how to remind each other, bagaimana saling menasihati, bukan hanya memberi nasihat, tapi bagaimana ketika kita memang diberi nasihat oleh orang lain. Semoga bisa bisa semuanya termasuk Bapak mungkin amalkan atau implementasikan. Terima kasih, dan misalkan teman-teman sekalian ada pertanyaan atau misalkan mau sharing informasi atau mau ada pengalaman, Pak, saya berhasil peringati teman kayak gini caranya, boleh ya. Terima kasih, Bapak kembalikan kepada moderator Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh banget langsung di-on-kan mic-nya, atau kalau malu bisa langsung di chat aja. Bapak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Boleh. Katanya gini, Pak, bagaimana caranya jika teman kita melakukan kesalahan secara terus-menerus dan sudah kita beritahu dengan cara baik, tapi tetap saja tidak peka pada kesalahannya, bahkan tidak ada keinginan untuk berubah? Oh iya. Iya, lumayan ada yang cerita. Oke, mungkin Bapak akan coba jawab saya ya. Misalkan orang tersebut melakukan ketidakbenaran atau dosa secara terus-menerus, tapi kita udah beritahu dengan cara yang baik, tetapi orang tersebut tidak mau berubah. Kalau misalkan yang pertama, bisa menggunakan cara yang tadi ya, cari kesenangan dia. Ya, coba cari kesenangan dia. Kalau misalkan kesenangannya tentang apa, kalian arahkan dulu ke sana, baru masuk ke pokok masalahnya. Pertama itu. Tapi yang kedua, kadang-kadang beberapa orang diberitahukan tentang kesalahannya itu secara baik itu tidak mempan. Memang ada ya orang yang seperti itu ya. Mungkin zaman Rasul pun ada. Makanya iman orang itu kan terbagi dua ya. Yang pertama itu orang itu beribadah dikarenakan dia takut kepada siksaan Allah. Ya. Yang kedua, orang itu beribadah karena rasa syukur. Nah, mungkin teman tersebut mampu berubah ketika dia merasa takut atas azab yang akan Allah berikan. Jadi bisa coba berbagai cara selain kita memang terus mendoakannya. Ya, karena mungkin pada hakikatnya yang tadi Bapak yang Bu Fitma sudah sampaikan, pada hakikatnya memang manusia itu diciptakan paling sempurna dan juga baik ya. Maka bukan hal yang mustahil
ketika manusia itu akan berubah pada satu waktu 180 derajat. Ya, bahkan dalam satu keterangan pun ketika Firaun wafat, sesungguhnya Firaun itu udah mau bertobat. Sudah mau bertobat sampai, kalau tidak salah, sampai ke tenggorokannya. Dan Allah tuh kalau misalkan Firaun mau bertobat, mau mengampuni, tetapi dikarenakan malaikat Jibril itu sebal ke Firaun, makanya dijejelin sama pasir. Jadi dia pun meninggal. Makanya cari cara yang memang menurut kalian dia suka. Yang pertama itu. Yang kedua, luruskan niat. Jadi kalau misalkan kita memang menasehati dia dengan hati, ya kerasa lah ya. Kalau misalkan kita menasehati dia dengan hati dan kita menasehati dia karena misalkan kita mau dipuji, itu kerasa ke orang yang menerima itu bakal terasa, oh iya benar ya. Jadi pelan-pelan. Karena tadi ya, kalau misalkan seperti yang halnya yang terjadi di Mekah itu, yang awalnya amar tidak diharapkan, ketika sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan, memang sangat sulit berubahnya. Jadi kita memang harus continue. Jadi tidak boleh menyerah lah ya. Itu sih kalau dari Bapak. Jadi Bapak pesan, selain kita mengingatkan kepada orang lain, kita juga harus mau diingatkan oleh orang lain ya. Siapapun orang yang mengingatkannya, mau itu adik kelas kita, mau itu adik kita, mau itu siapapun, selama itu kebenaran dan selama itu memang bermanfaat bagi kita wajib menerimanya. Jangan sampai ada rasa sombong, karena kesombongan itu akan menjadi penutup dari hidayah yang datang kepada kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.